Pemirsa, ketiga calon presiden sudah hadir dalam dialog ekonomi yang digelar Kadin. Dan lalu apa saja visi dan misi yang disampaikan oleh para kandidat calon presiden? Berikut informasinya untuk Anda. Bagaimana strategi Bapak untuk menyeimbangkan antara target transisi energi dengan kemampuan masyarakat? Terima kasih Pak Anies. Ya, terima kasih Pak. Ketika kita bicara tentang transisi itu artinya apa? Meninggalkan dari satu ke yang lain. Ya. Maka yang harus dipikirkan bukan hanya menjadi green energy, tapi menyelamatkan mereka yang sekarang berada di sektor yang non-green energy. Jangan sampai transisi itu dikerjakan dan menjadi pelaku di sini, lalu kehilangan mata pencaharian, kehilangan kehidupan. Jadi transisi ini harus dipikirkan aspek transisinya dan aspek pelakunya di sini. Jadi pengalaman nih Pak sekalian, kita membangun jalan tol sepanjang Pantura. Kita tidak memikirkan secara serius transisi dari non-tol ke tol. Seluruh restoran mati, seluruh hotel mati, karena kita tidak memikirkan transisi dari non-tol ke tol. Ketika kita transisi itu dua-duanya harus dihidupkan, harus ada penggantinya. Nah, apa solusinya? Percakapan dengan stakeholder yang akan ditinggalkan dan stakeholder yang akan terlibat di dalam proses perubahan. Menurut saya penyusunan roadmap-nya harus disepakati sama-sama. Dan negara punya komitmen internasional yang harus diterjemahkan menjadi regulasi yang konsisten. Kita tanda tangan Paris Agreement, kita tanda tangan juga kemarin di COP20, terus kemarin juga di Dubai. Dubai ya kemarin ya, di Dubai. Jadi kesepakatan itu semua itu harus, yang kedua nih, harus diturunkan dalam bentuk regulasi pusat, kementerian-kementerian, provinsi, kabupaten, kota. Sekalian eksekusi soal lingkungan hidup itu ada di kota, ada di kabupaten, bukan di tingkat nasional. Tapi coba kalau tanya wali kota, bupati, gubernur, pernahkah diajak bicara tentang regulasi untuk mensupport ini? Belum. Jadi kedua regulasi yang dikerjakan serius. Lalu yang ketiga, kita harus secara konsisten menerapkan roadmap yang disusun bersama. Konsistensi ini dibutuhkan. Dan konsistensi ini pasti membutuhkan biaya. Tidak ada transisi tanpa subsidi. Tapi ketika subsidi itu diberikan, maka kita akan mendapatkan ekonomi yang lebih sehat, ekonomi yang lebih bersih. Dan itu adalah manfaat yang tidak bisa dihitung secara rupiah begitu saja, karena manfaatnya adalah ekosistem ekologi kita yang lebih baik. Jadi Pak Solihin, kami melihat kita perlu melakukan 3 fase ini. Yang keempat yang tidak kalah penting adalah perlu melakukan prioritas pengembangan energi baru terbarukan di dalam negeri yang eksplorasinya membutuhkan komitmen investasi yang serius.